kamera, serta alat bantu fotografi. Simak dan cek video ini. Jenis-jenis kamera dan lensa. Yang pertama, kamera refleksi lensa tunggal adalah kamera yang menggunakan sistem jajaran lensa jalur tunggal untuk melewatkan berkas cahaya menuju kedua tempat, yaitu focal plane dan viewfinder, sehingga memungkinkan fotografer untuk dapat melihat objek melalui kamera yang sama persis seperti hasil fotonya. Kamera SLR sesuai dengan namanya, menggunakan sistem bidikan jenis kedua. Mata fotografer melihat subjek melalui lensa, sehingga tidak terjadi paralaks, yaitu keadaan di mana fotografer tidak melihat secara akurat indikasi keberadaan subjek melalui lensa sehingga ada bagian yang hilang ketika foto dicetak. Keadaan paralaks ini pada dasarnya terjadi pada pemotretan sangat close up dengan menggunakan kamera viewfinder. Yang kedua, digital single lens reflex adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. Kamera DSLR memiliki tampilan yang besar dan tebal. Bodi yang besar ini membuat kamera lebih kokoh saat dipegang. Ketiga, mirrorless. Sesuai dengan namanya, tidak memiliki cermin atau pentaprisma. Jadi cahaya akan melewati lensa dan langsung ke sensor yang kemudian menampilkan pratinjau gambar di layar LCD atau pada electronic viewfinder. Kamera mirrorless memiliki bodi yang lebih kecil dari kamera DSLR. Bentuk bodi yang compact memberikan keuntungan bagi pengguna yang mengutamakan mobilitas dengan ukuran kamera yang lebih ringan. Keempat, rangefinder. Istilah rangefinder sendiri mengacu pada suatu alat bantu fokus yang terdapat dalam sebuah kamera. Sistem pencarian fokus kamera rangefinder tidak melalui cermin pentaprisma seperti DSLR atau SLR. Namun dengan menyatukan dua buah gambar, satu dari viewfinder dan satunya lagi dari lensa, maka jarak fokus pun ditemukan. Kelima, TLR, Twin Lens Reflex. Kamera TLR adalah jenis kamera dengan dua lensa objektif dengan panjang fokus yang sama. Salah satu lensanya adalah tujuan dari fotografi itu sendiri, yaitu menangkap cahaya untuk menghasilkan gambar. Sedangkan yang lainnya digunakan untuk sistem jendela bidik, yang biasanya dilihat dari atas di tingkat pinggang. Keenam, view kamera. Secara teknis memiliki cara kerja seperti SLR, namun lensanya bersifat fleksibel atau akordan, sehingga dapat ditekuk sesuai keinginan. Kelebihan lain dari kamera ini dapat menghindari distorsi pada gambar, sehingga sering digunakan dalam memotret gedung atau arsitektural yang tinggi. Ketujuh, pocket kamera. Kamera jenis pocket memiliki lensa yang tidak dapat dibongkar pasang, seperti halnya kamera SLR. Kelebihan dari kamera ini adalah bentuknya yang kecil dan penggunaan yang mudah. Kamera ini tidak memiliki pengaturan diafragma dan kecepatan. Semua pengaturan bersifat otomatis. Gambar juga tidak setajam kamera SLR, karena lensa kamera ini memiliki diameter kecil, sehingga hanya dapat merekam gambar dengan baik apabila siang hari. Kedelapan, kamera LOMO atau lomografi. Kamera LOMO dapat dikategorikan sebagai pocket, hanya saja dalam setiap kamera memiliki spesifikasi khusus yang berbeda satu sama lain. Kamera jenis ini banyak digemari kolektor karena hasil yang unik. Kamera LOMO ada banyak tipe, seperti tipe wide angle, fisheye, underwater, dan lain-lain. Kesembilan, prosumer kamera. Kamera jenis prosumer banyak muncul pada era digital. Kamera prosumer dibuat untuk memenuhi kebutuhan akan kualitas gambar yang baik, namun berharga murah dan praktis. Secara anatomis, mirip SLR, hanya berukuran sedikit lebih kecil. Lensa integrated tidak bisa dibongkar pasang, namun sudah memiliki pengaturan manual seperti diafragma, speed, dan ISO. Meski fitur sama dengan kamera SLR, kamera prosumer tidak dapat menyaingi ketajaman gambar dari SLR karena sensornya filmnya kecil. 10. Medium format. Kamera jenis medium format memiliki anatomi yang besar. Medium format memiliki sistem merekam gambar yang sama dengan SLR,
Namun, kamera medium format memiliki sensor film yang sangat besar. Kamera jenis memiliki ketajaman gambar yang luar biasa. Di era digital, kamera medium format dapat merekam sampai ukuran 36 megapiksel. Namun karena harganya sangat mahal, kamera ini hanya dipakai oleh para fotografer profesional saja. 11. Polaroid kamera. Kamera Polaroid sangat digemari pada era tahun 70-80-an. Kamera jenis ini memiliki sistem yang hampir sama dengan pocket kamera. Kelebihannya, foto dapat langsung jadi tanpa ada proses cuci cetak. Menggunakan kertas khusus, namun bahan kertasnya sudah sangat langka. Kamera Polaroid semakin jarang kita temukan lagi. Selanjutnya, jenis-jenis lensa. Yang pertama, lensa kit atau lensa bawaan. Seperti namanya, lensa kit adalah lensa bawaan yang sudah termasuk dalam paket saat membeli kamera. Ukuran lensa kit pada umumnya adalah 18-55 mm dengan jarak fokal yang lebar. Oleh karena itu, lensa bawaan cenderung lebih cocok untuk pemotretan statis dan bersudut lebar. Jenis lensa kamera ini juga cukup bagus untuk menciptakan ilusi ruangan. Yang kedua, lensa fix atau lensa prime. Lensa fix atau lensa prime adalah jenis lensa kamera yang semua elemen lensa, mulai dari focal length, zoom, dan aperturnya bersifat permanen alias tidak bisa diotak-atik. Namun, meski tidak bisa diubah, lensa kamera fix menghasilkan kualitas gambar yang tajam dalam situasi apapun. Lensa prima bagus untuk semua jenis foto, khususnya fotografi landscape, portrait, foto-foto pernikahan, dan panorama. Ketiga, lensa tele. Lensa tele digunakan untuk memotret objek atau pemandangan dari jarak yang sangat jauh. Jenis lensa ini juga punya banyak titik fokus dan dapat melakukan zoom dengan sangat detail. Oleh karena itu, lensa tele sangat bagus untuk memotret pemandangan outdoor seperti bentang alam, pertandingan olahraga, satwa-satwa liar, hingga foto-foto planet dan bintang. Keempat, lensa fisheye. Lensa fisheye adalah lensa sudut ultra lebar yang dapat menangkap gambar dengan radius 180 derajat penuh di sekitar bidang pandang. Objek-objek dalam terlihat terdistorsi, cembung seperti berada dalam gelembung. Tampilan gambar pada kamera medium format 1,5 kali lebih lebar dari kamera DSLR biasa. Itu adalah beberapa jenis-jenis kamera dan lensa. Selanjutnya, alat bantu fotografi. Berikutnya, alat bantu fotografi. Yang pertama, filter. Filter merupakan sebuah perangkat bantu pemotretan yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai dengan jenis filter yang digunakan. Filter digunakan pada lensa sebagai tambahan pemotretan yang diletakkan di depan lensa. Kedua, tudung lensa. Tudung lensa berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera yang dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Tudung lensa ini sangat berguna terutama pada saat pemotretan yang berhadap langsung dengan datangnya arah cahaya. Ketiga, tripod. Tripod merupakan alat bantu pemotretan sebagai fungsi penyangga kamera agar tidak ada terjadinya goncangan saat pemotretan. Tripod sangat cocok untuk pengambilan gambar yang menggunakan speed rendah dan sebagai penumpangan lensa yang panjang. Keempat, monopod. Monopod merupakan alat bantu pemotretan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja monopod hanya memiliki satu kaki penyangga sehingga sangat praktis untuk digunakan. 5. Background. Background atau kain yang sering digunakan untuk berbagai situasi pemotretan seperti pernikahan, pembuatan iklan, pemotretan studio, dan sebagainya. Biasanya background ini menggunakan berbagai macam gambar, pola serta warna seperti green screen. Keenam, stand background. Alat ini sebagai pembantu berdirinya background yang digunakan. Stand background setidaknya memiliki 2 stand untuk penyangga yang dapat dinaik turunkan sesuai kebutuhan.
Ketujuh, payung reflektor. Payung ini berguna agar sifat cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas, sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan nampak menjadi lebih halus. Kedelapan, softbox. Softbox merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi sebagai pencahayaan yang lembut. Softbox ini terbuat oleh kain yang jika semakin besar softbox, maka semakin lembut cahaya yang dihasilkan. 9. Bendros. Bendros merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Bentuk dari bendros ini berbentuk persegi dan berwarna gelap. Yang ke-10, strobo. Alat yang satu ini mirip dengan flash pada kamera, namun ukurannya yang lebih besar. Strobo memiliki sensor yang dapat menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis ketika ada cahaya utama yang dinyalakan. Selain itu, kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh strobo bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Bagian-bagian kamera. Bagian depan. Pertama, tombol rana atau shutter. Digunakan untuk memerintahkan kamera merekam atau memotret sebuah gambar. Terdapat dua jenis tekan tombol ini, yaitu menekan separuh untuk mengaktifkan fungsi AF dan menekan sepenuhnya untuk mengambil gambar. Kedua, lampu self timer atau red eye reduction. Terdapat dua fungsi dari lampu ini, yaitu sebagai self timer yang akan berkedip selama durasi timer yang telah ditentukan ketika akan mengambil gambar. Fungsi kedua, untuk menyalakan lampu pengurangan red eye ketika menekan separuh tombol jika menggunakan lampu kilat built-in. 3. Dudukan lensa. Tempat untuk menghubungkan lensa dengan kamera. Karena jika di kamera DSLR, lensa bisa dilepas pasang sesuai dengan kebutuhan. 4. Indeks dudukan lensa. Berada pada bagian atas dudukan lensa yang akan memberi tanda untuk memasang lensa. Indeks ini bisa berwarna merah ataupun putih sesuai dengan jenis kameranya. Kelima, tombol pelepas lensa. Berfungsi sebagai pengait dan pelepas lensa dengan bagian utama kamera. Untuk melepas lensa, cukup hanya menekan tombol dan memutar lensa sesuai dengan arahannya hingga berbunyi klik. Setiap jenis kamera memiliki arah pelepasan yang berbeda, seperti Nikon yang ke arah kiri dan Canon yang ke arah kanan. 6. Cermin. Bagian khusus kamera DSLR dan jarang ditemukan di kamera lain yang akan memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder. Hal ini membuatkan fotografer bisa melihat bidikan melalui viewfinder dengan waktu yang nyata. Ketujuh, mikrofon built-in. Digunakan untuk menangkap audio selama perekaman video. Setiap kamera memiliki jenis mikrofon yang berbeda, yaitu mono dan stereo. Kedelapan, lampu kilat built-in. Lampu ini bisa memberikan cahaya terang secara instan untuk menerangi pemandangan atau objek yang redup. Biasanya bertipe flip pada kamera DSLR yang akan muncul otomatis pada mode tertentu. Saya harap dari penjelasan saya teman-teman sudah mengerti dan memahami jenis-jenis kamera dan lensa serta alat bantu fotografi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.